Hai, selamat datang. Kami dari kelompok 3 dari Matkul Pengantar Pemrograman Prodi Teknologi Sains Data dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga dengan dosen pengampu Bu Ika Hutsiati Utami. Kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang pemrograman prosedural Python. Di sini anggotanya ada saya sendiri yang akan menjelaskan tentang konsep pemrograman prosedural. Kemudian ada Cindy Nirmala yang akan menjelaskan tentang perbedaan pemrograman prosedural dengan object oriented programming. Kemudian ada Revina Astri yang akan menjelaskan tipe data dasar pada Python. Kemudian ada Aldo yang akan menjelaskan operator-operator pada Python. Ada Anissa Safira yang akan menjelaskan tentang perintah input dan print pada Python. Dan yang terakhir ada Muhammad Alfian Pratama yang akan menjelaskan jawaban dari tugas. Nah, di sini konsep pemrograman prosedural adalah serangkaian perintah yang dilakukan secara berurutan dari atas sampai bawah kecuali ada kontrol algoritma seperti percabangan atau perulangan. Nah, yang dimaksud dengan berurutan dari atas sampai bawah yaitu mulai dari input, proses, dan outputnya. Paradigma ini didasari oleh konsep mesin von Neumann, sekelompok tempat penyimpanan atau memori yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai. Selanjutnya, instruksi akan dieksekusi satu persatu secara sekuensial oleh sebuah proses tunggal. Nah, apabila urutan diubah, maka program tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk perbedaan pemrograman prosedural dengan object-oriented programming akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy Nirmala. Perbedaan pemrograman prosedural dengan object-oriented programming. 1. Fungsi besar terbagi dalam program unit kecil yang disebut fungsi, sedangkan di object-oriented programming disebut objek. Kedua, program prosedural menggunakan program yang digunakan untuk program yang simpel atau sederhana, sedangkan di object-oriented programming biasanya digunakan untuk pemrograman yang rumit, biasanya melebihi dari 100 line. Yang ketiga, dalam pemecahan masalah menggunakan prosedur atau tata cara yang teratur untuk mengoperasikan data struktur. Sedangkan di object-oriented programming, dalam pemecahan masalahnya tidak terstruktur tetapi diselesaikan oleh objek-objek yang bekerja sama untuk memecahkan masalah. Yang keempat, di pemrograman prosedural, data bebas bergerak di sekitar sistem dari satu fungsi lain. Sedangkan di object-oriented programming, data tersembunyi tidak dapat diakses oleh fungsi eksternal. Kemudian yang kelima, di pemrograman prosedural, data bersifat pasif, sedangkan di object-oriented, objek-objeknya bersifat aktif. Kemudian yang keenam, di pemrograman prosedural, program desain dengan pendekatan top-down dari atas ke bawah, yaitu tugas-tugas kompleks dipecah menjadi bagian yang lebih kecil sampai subtugas tersebut mudah diimplementasikan. Sedangkan di object-oriented programming, program desain pendekatan menggunakan bottom-up, yaitu dari bawah ke atas, yaitu memuat prosedur untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana, kemudian digabungkan dalam prosedur yang lebih kompleks, sampai fungsionalitas yang ingin tercapai. Yang ketujuh, di pemrograman prosedural fokus pada bagian cara komputer menangani masalah, sedangkan di object-oriented programming fokus pada masalah yang ditangani dengan menggunakan komputer. Di pemrograman prosedural, pemeliharaannya lebih mahal daripada object-oriented programming. Oke, selanjutnya ada operator-operator di Python. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Nah, ini yang pertama itu ada plus, itu sama kayak yang di operator matematika biasa. Jadi kayak misalnya ini A-nya 13, B-nya 5, jadi A plus B itu hasil 18. Kalau yang minus juga sama buat pengurangan, itu yang tanda bintang itu buat pengalian.
Ini kalau yang tanda garis miring itu untuk pembagian. Terus kalau yang persen ini untuk hasil sisa pembagian. Terus kalau yang bintang 2 ini untuk pangkat. Jadi misalnya A bintang 2B itu maksudnya 13 pangkat 5. Nah, habis itu kalau yang garis miringnya 2, ini tuh pembagian cuman misalnya hasilnya koma itu pokoknya angka setelah koma dihilangkan semuanya. Yang selanjutnya itu ada operator assignment. Itu ada sama dengan, plus sama dengan, minus plus. Nah, ini pokoknya contohnya misalnya A-nya 2, habis itu A plus sama dengan 2. Nah, itu sama dengan A sama dengan A plus 2. Jadi yang sebelumnya ditambah 2. Selanjutnya ada operator comparison. Nah, ini untuk membandingkan ya. Jadi misalnya A-nya 1, B-nya 2. Berarti itu kalau A lebih besar B, salah karena A-nya lebih kecil. Ya ini sama kayak operator matematika biasa sih, kecuali yang terakhir itu yang tanda seru sama dengan, maksudnya A itu tidak sama dengan B. Nah, selanjutnya ada operator logical. Jadi ini isinya itu ada and, or, dan not. Nah, ini contohnya misalnya A-nya 3. Nah, kalau yang and itu dua-duanya harus terpenuhi. Jadi ini kan A-nya lebih besar dari 5 dan A-nya lebih besar dari 3. Nah, karena salah, maka hasilnya salah juga. Kalau yang or, ini minimal salah satu terpenuhi. Jadi ini A lebih besar dari 4 kan salah. Cuman A kurang dari 5 benar, maka hasilnya benar. Kalau yang not, ya udah berarti bukan dari perintahnya. Jadi ini A lebih besar dari 3 dan A kurang dari 10. Kan harus benar dua-duanya. Sedangkan A lebih dari 3 itu, dengan A lebih dari 3 itu 3 nggak termasuk. Selanjutnya ada operator membership. Nah, ini untuk mengecek apakah suatu item itu ada di sebuah tempat gitu. Misalnya ini kan ada contohnya X sama dengan apple dan banana. Misalnya itu ada print banana in X. Itu hasilnya true karena banana emang bener ada di X. Yang kedua juga sama. Ada misalnya X apple banana, terus print pineapple not in X. Soalnya emang hasilnya true soalnya pineapple emang nggak ada di X. Nah, selanjutnya ada operator identity. Nah, ini tuh untuk mengecek juga, misalnya ini isinya itu operatornya itu ada is dan is not. Nah, dia tuh returnnya true kalau ID-nya kedua objeknya itu sama. Yang berikutnya adalah tipe data dasar pada Python. Tipe data adalah cara kita memberitahu komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Berikutnya adalah tipe data dasar dari Python, yaitu yang pertama tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang menyatakan benar true yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Contohnya adalah true atau false. Penulisan true dan false huruf pertamanya harus kapital tanpa tanda petik. Biasanya digunakan dalam kebutuhan condition programming. Yang kedua yaitu tipe data string. Tipe data string adalah tipe data yang menyatakan huruf atau kalimat yang berupa angka, tulisan, ataupun karakter khusus. Pendeklarasian variabel untuk tipe data string diapit oleh tanda petik 2 atau petik 1. Contohnya, ayo belajar. Kemudian, tipe data integer. Tipe data ini menyatakan bilangan bulat, contohnya 25 atau 1200. Kemudian tipe data float menyatakan bilangan yang mempunyai koma atau bilangan desimal, contohnya 3,14 atau 0,99. Berikutnya yaitu tipe data hexadesimal. Tipe data ini menyatakan bilangan dalam format hexa atau bilangan berbasis 16, contohnya 9A atau 1D3. Kemudian ada tipe data list. Tipe data list adalah sebuah data urutan atau sequence dari kumpulan data yang dapat diubah-ubah atau fleksibel. Data list dapat didefinisikan dengan kurung siku atau list, kurung, data yang ingin dimasukkan, kurung tutup. Contohnya berikut. Kemudian tipe data tuple adalah sebuah data urutan atau sequence untuk menyimpan beberapa data yang tidak dapat diubah-ubah atau fix.
Data tampil dapat didefinisikan dengan kurung biasa atau tampil, kurung buka, data yang ingin dimasukkan, kurung tutup. Contohnya berikut. Kemudian ada tipe data kompleks. Tipe data kompleks menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan yang diperoleh dari akar bilangan rasional negatif. Contohnya 1 plus 5C. Kemudian ada tipe data dictionary. Adalah untaian data yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai, atau K atau nilai dan nilai. Dalam penulisan menggunakan kurung kurawal yang dipisahkan oleh tanda koma. Penunjuk atau K dalam tipe data dictionary bersifat unik, tidak boleh ada 2 atau lebih K yang sama dalam satu dictionary. Contohnya berikut: nama Adi, ID-nya 2. Kemudian yang terakhir yaitu tipe dataset. Tipe dataset adalah terdiri dari kelompok data yang unik, sehingga data yang ada di dalamnya tidak boleh ada yang sama. Jika ada yang sama, maka akan melebur menjadi satu. Tipe dataset berbeda dari tipe data berbentuk array di Python lainnya. Tipe dataset tidak memiliki indeks, sehingga tidak ada mekanisme pengukuran. Maksudnya ketika kita menginput beberapa nilai ke dalam tipe dataset, posisi nilai tersebut bisa berada di mana saja, tidak persis sama seperti apa yang tertulis. Tipe dataset dalam penulisannya menggunakan kurung kurawal seperti tipe data dictionary. Berikut adalah tampilan kode program singkat dari penggunaan ke-10 jenis tipe data. Yang pertama adalah tipe data boolean. Ketika kita masukkan foo sama dengan true, kemudian print foo, output yang keluar true. Kemudian tipe data string, kita masukkan foo sama dengan belajar Python di dunia TSD, kemudian print foo, output yang keluar belajar Python di dunia TSD. Berikutnya tipe data integer. Kita masukkan foo dengan bilangan bulat 1500, print foo sama dengan maka output yang keluar 1500. Kemudian ada tipe data float, kita masukkan foo sama dengan bilangan desimal 99,123, kita print foo, maka output yang keluar 99,123. Tipe data yang berikutnya yaitu tipe data hexadesimal. Kita masukkan foo sama dengan 123, print 123 dalam hexadesimal adalah hex foo, maka output yang keluar 123 dalam hexadesimal adalah 0x7b. Berikutnya ada tipe data tampil. Kita masukkan buah sama dengan apel, anggur, mangga, jeruk. Kita print buah yang kedua. Ini ngitungnya dari 0, jadi apel itu 0, anggur itu 1, mangga itu 2. Ketika kita print buah kedua, maka akan muncul mangga. Maaf, itu typo, harusnya M-nya kecil. Kemudian ada tipe data list. Tipe data list kita masukkan buah, apel, anggur, mangga, jeruk. Tipe data list dapat diubah. Jadi semisal kita ingin mengubah buah kedua yaitu mangga menjadi kelapa, berbeda. Kalau tipe data tampil tidak bisa diubah, kalau tipe data list dapat diubah. Kalau kita ubah, maka akan print kedua yang tadi setelah diubah menjadi kelapa. Kemudian ada tipe data kompleks, kita masukkan foo sama dengan 4C, kita print foo, akan output yang keluar 4C. Kemudian ada tipe data dictionary, data yang kita masukkan website www.ngoding.com, materi Python. Kita print data website, akan output yang keluar www.ngoding.com. Kemudian ada tipe dataset. Kita masukkan bash sama dengan Python 206,99 true. Kita print bash akan keluar sebagai berikut. Ini urutannya berbeda sama yang kita masukkan karena tidak memiliki indeks kalau tipe dataset. Berikutnya adalah perintah input dan print pada Python. Proses input dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi input seperti berikut, nama variabel sama dengan input, tanda kurung, variabel. Untuk proses input angka dapat menambahkan fungsi int atau integer, bilangan bulat,
atau float sebelum fungsi input. Float ini untuk bilangan pecahan atau desimal. Contohnya di sini mengambil dari in tanda kurung input tanda kurung jari-jari. Selanjutnya, untuk menampilkan output dapat menggunakan fungsi print seperti contoh berikut. Ini dimasukkan print luas, kemudian rumus luas lingkaran, dan kemudian rumus keliling lingkaran. Adalah contoh proses input-output pada Python untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dari inputan jari-jari. Setelah memasukkan jari-jarinya, di sini contohnya jari-jarinya adalah 10. Kemudian akan ditampilkan luas dan keliling dari lingkaran tersebut, yaitu luasnya 314 dan kelilingnya 62,8. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan tugas yang diberikan oleh Bu Ika pada PPT yang sebelumnya. Yang pertama itu sebuah program yang meminta user untuk memasukkan nama dan tanggal lahir. Lalu output dari program tersebut adalah halo, nama dari user tersebut, terus umurmu hari ini dan umur dalam tahun user tersebut tahun. Jadi kodenya yang pertama kita ambil input dulu dari user dengan kode nama sama dengan input masukkan nama untuk menjelaskan kepada user apa yang harus dimasukkan. Selanjutnya untuk input tanggal lahir kita pakai 3 variabel ini dengan dipisah oleh split. Kenapa memakai inputan seperti ini? Agar nantinya si tahun ini bisa dihitung dalam output selanjutnya. Selanjutnya kita print halo, nama ini dari inputan yang sebelumnya. Terus umurmu hari ini adalah 2020 ini integer, berarti inputan tahun ini harus diubah menjadi integer agar bisa dioperasikan. Terus tahun. Terus fungsi koma ini juga untuk saat di print itu nanti si outputnya itu bakalan ngespasi variabel selanjutnya. Nah ini. Yang pertama masukkan nama, misalnya Muhammad Alfian Pratama. Selanjutnya bawahnya itu masukkan tanggal lahir, 8 Maret 2002. Terus outputnya, halo Muhammad Alfian Pratama, umurmu hari ini adalah 18 tahun. 18 ini dihitung dari 2020 dikurangi 2002. Selanjutnya, yang kedua itu sebuah program yang meminta user untuk menginputkan alas dan tinggi segitiga siku-siku. Lalu output dari program tersebut adalah panjang sisi miringnya. Cara yang pertama itu kita print dulu penjelasan programnya kepada user, yaitu program penghitung panjang sisi miring segitiga. Terus kita ambil angka alas yang nantinya akan diinput oleh user. Kenapa pakai float? Karena agar user nantinya itu bisa menginputkan angka dalam desimal. Terus tinggi sama seperti tadi. Terus untuk menghitung sisi miringnya kita pakai rumus Pythagoras, yaitu dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat diakarkan keduanya dengan dikali 0,5. Terus selanjutnya kita print panjang sisi miring segitiga sama dengan variabel miring yang tadi yang setelah dihitung. Contohnya seperti ini, program penghitung panjang sisi miring segitiga. Yang pertama masukkan panjang alas segitiga, misalkan kita 4. Terus masukkan panjang tinggi segitiga 3. Terus nanti melalui proses oleh program dengan menghitung alas kuadrat tambah tinggi kuadrat diakarkan akan mendapatkan hasilnya 5. Cara keduanya sama seperti tadi, ini perbedaannya hanya di fungsi akarnya saja. Kalau tadi itu kan kita pakai akar dipangkatkan 0,5, sekarang kita memakai library math untuk menghitung akarnya.
Selanjutnya, yang ketiga, sebuah program yang meminta user untuk memasukkan harga barang. Lalu output dari program tersebut adalah harga akhir barang yang telah dipotong diskon 30%. Yang pertama, kita print terlebih dahulu penjelasan programnya kepada user. Selanjutnya, kita minta inputan harga awal dari user dengan memakai integer. Karena harga itu biasanya integer, tidak float. Terus yang variabel kedua adalah harga akhir. Harga akhir di sini digunakan untuk menghitung harga awal yang dikurangi harga diskonnya. Memakai integer, memakai tipe data integer, harga awal dikurangi dalam kurung harga awal dikali 0,3 karena 30% itu sama dengan 0,3. Setelah perhitungan ini, kita print harga akhir barang yang telah dipotong diskon 30%. Titik 2, RP plus string. Kita ubah tipe datanya di sini menjadi string agar bisa ditambahkan. Kalau string ditambah string, nanti si hurufnya itu akan bersatu. Kan kalau koma itu jadi ada spasinya. Kalau misalnya plus itu jadi tidak ada spasi. Rupiah string harga akhir, 00. Contohnya di sini, masukkan harga barang misalkan 30.000. Harga akhir barangnya yang telah dipotong diskon 30% adalah Rp21.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.